Belum. Oh belum, bahaya nih. Oke, kita lanjut saja. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Aprilia Patipoi. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya ingin memberikan penyuluhan kepada kakak-kakak, di mana sasarannya itu kepada pemuda-pemudi. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu tentang diet untuk pasien gagal ginjal kronik. Tujuannya yaitu untuk dapat mengetahui bahan makanan apa saja yang dianjurkan atau dibatasi dalam penanganan gagal ginjal kronik tersebut. Iya, tanggal yaitu Selasa 21 Maret 2023 saya melakukan penyuluhan kepada kakak-kakak. Untuk itu terlebih dahulu agar kita akrab satu dengan yang lain nih. Bolehkah dari kakak yang ujung boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya nama Claudia Gertasali Lusoin, dipanggil saja Sali. Saya umurnya 19 tahun. Saya mahasiswa hukum di Unpati. Kebetulan saya tinggal di sini dengan tante. Tante bilang soalnya untuk mengikuti penyuluhan tentang gagal ginjal kronik, jadi saya datang di sini. Terima kasih. Ya baik. Kakak yang lainnya boleh? Ya, perkenalkan nama saya Erika Tini. Saya bekerja sebagai seorang PNS di instansi kepolisian. Jadi saya dapat perintah langsung untuk hadir di sosialisasi atau penyuluhan dari kakak. Ya, terima kasih banyak. Dan kakak boleh? Oh iya, perkenalkan saya Elsieris Manuk, saya ibu rumah tangga. Ya, saya istri pejabat dari camat. Kebetulan camatnya dari sini langsung. Jadi saya perwakilan dari ibu-ibu yang tidak sempat hadir untuk ada di sini ikut penyuluhan bersama. Oke baik. Jadi langsung saja ini kakak Sali, kemudian ini Ibu Erika, kemudian juga Ibu Elsie. Ya. Untuk itu terima kasih banyak karena telah datang pada penyuluhan yang akan saya berikan yaitu tentang diet untuk pasien gagal ginjal kronik. Dan waktu yang saya butuhkan kurang lebih 30 menit. Apakah ibu dan kakak dapat bersedia? Bersedia. Terima kasih banyak. Tujuan dari penyuluhannya yaitu setelah dilakukan penyuluhan diharapkan kakak dan ibu dapat memahami tentang diet untuk pasien gagal ginjal kronik tersebut atau hemodialisasi. Dan dalam beberapa item yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang pengertian gagal ginjal kronik, kemudian penyebab gagal ginjal kronik, gejala dan tanda penelaksanaan perawat gagal ginjal kronik, dan juga tujuan diet dari pasien gagal ginjal kronik tersebut. Ya, metode dan media yang saya gunakan yaitu metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Kemudian media yang saya gunakan leaflet dan juga PowerPoint. Kemudian kita lanjut saja pada penyuluhannya ya. Ini leafletnya. Di situ kakak dan ibu bisa melihat diet untuk pasien gagal ginjal kronik. Dalam kegiatan penyuluhan yang saya lakukan yaitu ada pembukaan, pelaksanaan, dan juga penutup. Dalam pembukaan ini waktu yang saya butuhkan 5 menit ya Bapak Ibu. Terlebih dahulu sudah saya jelaskan nama saya. Selamat siang sekali lagi. Untuk itu kita masuk saja. Kontrak sudah waktu yang saya butuhkan kurang lebih 30 menit. Dan di saat ini saya akan melampirkan tentang gagal ginjal kronik itu seperti apa ya Bapak dan Ibu. Kita langsung saja. Apa itu GGK? Jadi GGK ini atau disebut dengan gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsi tersebut tidak dapat kembali seperti semula, yaitu di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi GGK ini berbeda dengan jadi ada dua gagal ginjal. Ada gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal akut yaitu gagal ginjal yang muncul secara tiba-tiba tetapi juga akan kembali normal. Tetapi jika gagal ginjal kronik ini adalah gagal ginjal yang bertahap dan itu berbahaya sekali ya. Itu perlu diwaspadai. Kemudian
kita masuk saja pada penyebab dari GGK ini sendiri. Ada 8, yaitu dimana kurang minum yaitu bisa menyebabkan seseorang itu terkena gagal ginjal kronik. Karena jikalau teman-teman atau bapak ibu semuanya kurang minum, itu dapat mengakibatkan gagal ginjal tersebut. Kemudian apalagi minum beralkohol itu perlu diwaspadai, apalagi suami atau teman atau saudara bapak ibu yang mungkin sering minum alkohol, mungkin 1 hari mungkin 4 kali 2 kali, itu perlu kita waspadai ya. Kemudian minuman bersoda seperti Fanta, Sprite dan lain sebagainya itu perlu diwaspadai. Kemudian tekanan darah tinggi juga bisa, infeksi penyakit, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, kemudian penyakit bawaan, dan kemudian batu saluran kencing. Kita lanjut saja. Gejala gagal ginjal kronik. Kakak dan ibu bisa lihat di situ bahwa ada 5 gejala dari gagal ginjal kronik. Yang pertama yaitu sakit kepala. Yang kedua yaitu sesak nafas atau kemudian odema pada odema paru, hipertensi, oligoria, anuria, edema ekstremitas. Yang ketiga itu mual, muntah, pucat, kulit kering, anemia. Keempat itu gejala dini seperti lemah, sakit kepala, berat badan menurun, lelah, dan nyeri pinggang. Yang kelima yaitu gejala lanjut seperti nafsu makan menurun, mual disertai muntah, sesak nafas baik di waktu ada kegiatan atau tidak, bengkak yang disertai lakukan, gatal-gatal pada kulit, dan kesadaran menurun. Kemudian kita lanjut pada penata laksanaan gagal ginjal kronik. Itu ada 8 juga. Yang pertama boleh dilihat dari penata laksanaan gagal ginjal kronik ini ada observasi keseimbangan cairan antara yang masuk dan keluar atau input dan output dari cairan. Yang kedua itu batasi cairan yang masuk. Kemudian yang ketiga cuci darah atau hemodialisis. Jadi hemodialisis ini dilakukan kepada orang-orang yang pasien yang terkena gagal ginjal kronik ini. Kemudian bisa juga operasi, pengambilan batu, kemudian transplantasi ginjal atau pencangkokan ginjal. Kemudian bisa juga nutrisi dan juga obat-obatan. Ada juga perawatan dari gagal ginjal kronik yang dapat Bapak Ibu terapkan di rumah untuk pasien yang terkena gagal ginjal kronik tersebut atau GGK. Ada 2 yang akan saya berikan, yaitu jenis makanan yang diperbolehkan dan jenis makanan yang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan kepada pasien GGK konsumsi. Dari jenis makanan yang diperbolehkan Bapak Ibu bisa lihat pada slide dan juga bisa lihat dalam leaflet yang telah saya paparkan. Dari jenis makanan yang diperbolehkan itu ada 4: karbohidrat, protein, lemak, dan juga sumber vitamin bagi tubuh kita. Dalam karbohidrat, Bapak Ibu bisa anjurkan kepada pasien GGK itu memakan nasi, bihun, jagung, madu, dan juga permen. Sedangkan pada sumber protein yaitu bisa juga telur, daging, ikan, ayam, susu, dan yang tetapi rendah protein. Kemudian pada makanan yang sumber lemak yaitu minyak jagung, bisa juga minyak kacang tanah. Kemudian pada bahan makanan yang kaya akan sumber vitamin. Jadi vitamin ini perlu bagi tubuh kita juga. Kemudian vitamin ini bisa Bapak Ibu peroleh dari sayur-sayuran, buah-buahan yang Bapak Ibu konsumsi. Kenapa? Karena vitamin ini perlu. Apabila Bapak Ibu tidak mengonsumsi vitamin itu, kita kayak terlihat seperti pucat, lemah, itu juga disebabkan dari tanda dan gejala dari pasien GK tersebut. Jadi sayur dan buah-buahan itu bisa saja kita olah, kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita rendam, kita bilas dengan air yang bersih sehingga bisa diberikan kepada pasien atau orang-orang lain untuk bisa mengonsumsinya karena itu sudah steril atau sudah bersih. Kemudian pada jenis makanan yang tidak diperbolehkan yaitu ada 5 juga, ada dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga sayur dan buah-buahan. Dalam karbohidrat itu ada umbi-umbian atau kentang, singkong, ubi, dan talas, dan lain-lain. Dan sedangkan bagian protein itu kacang-kacangan dari hasil olahnya, tempe dan tahu. Kemudian pada sumber lemak itu seperti minyak kelapa, santan, dan lemak hewan. Sedangkan pada bagian
Sedangkan bahan makanan sumber vitamin dan mineral itu sayur-sayuran dan buah-buahan tinggi kalium pada pasien yang memiliki kadar kalium yang tinggi dalam darah. Kemudian saja kita pindah pada penyuluhan. Inti dari penyuluhan ini yaitu tujuan diet pada pasien dengan gagal ginjal kronik, yaitu ada 4, yaitu dimana untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal. Dan yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi atau uremia. Dan yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus pada penderita GGK atau gagal ginjal kronik. Sering terjadi mual, muntah, anoreksia, dan gangguan lain yang menyebabkan asupan gizi tidak adekuat atau tidak mencukupi. Ya, sekian dari materi yang telah saya paparkan. Langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, penyuluhan yang telah saya berikan kepada kakak bahkan juga ibu, adakah yang ingin bertanya dalam sesi tanya jawab ini? Saya persilakan. Ya, mungkin saya ingin bertanya. Ya, tadi kan kakak membahas tentang makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang penyakit gagal kronik. Jadi tadi kakak ada paparkan tentang ubi-ubian seperti kentang, singkong, ubi talas, dan lain-lain itu. Mengapa umbi-umbian tidak boleh dimakan? Sedangkan umbi-umbian ini kan merupakan sumber karbohidrat selain dari nasi, bihun, jagung, madu, dan permen. Apakah ada perbandingan begitu? Maksudnya kebunnya bagaimana kok sampai tidak bisa dimakan? Ya, ini saya. Terima kasih Ibu Erika. Mungkin dari kakak, Ibu Elsie dipersilakan. Ya, kakak beta mau tanya satu nih di penyebab GGK terkait penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini penyakit apa saja yang bikin sampai bisa gagal ginjal kronik ini? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ini kita sistem panel ya. Jadi perbolehkan kakak Sali, silakan. Mungkin saya di sini ingin bertanya tentang pada perawatan GGK, yaitu pada bahan makanan sumber atau vitamin yang sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Di situ kan dikatakan dengan pengolahan yang khusus. Nah, pertanyaan saya di sini, coba kakak jelaskan buah-buahan ataupun sayuran apa yang dia punya pengolahan tuh khusus begitu. Kan katong tahu kalau buah-buah tuh memang dia dikupas dulu toh, tapi maksudnya di sini yang jadi inti dari pertanyaan saya tuh buah-buahan seperti apa dan sayuran seperti apa yang dia punya pengolahan tuh khusus begitu. Khususnya untuk pasien GGK. Iya, oke. Makasih. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang luar biasa dari kakak dan juga ibu. Di sini langsung saya jawab dari yang pertama, penyakit bawaan seperti apa bagi pasien GGK sehingga menyebabkan dia itu menderita GGK tersebut. Jadi mungkin saja menurut pengetahuan yang saya pelajari, mungkin pasien tersebut juga bisa terkena diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit asam urat, dan juga bisa termasuk dalam obesitas. Dari penyakit bawaan tersebut yang menyebabkan seseorang itu atau pasien itu terkena penyakit gagal ginjal kronik. Sedangkan dari Ibu Erika, pertanyaan yang tadi Ibu berikan, mengapa umbi-umbian dalam jenis makanan yang tidak diperbolehkan, mengapa dalam sumber karbohidrat ini umbi-umbian tidak boleh dikonsumsi? Ya, jadi umbi-umbian ini mengapa tidak boleh dikonsumsi? Karena dalam penyakit gagal ginjal kronis ini atau seseorang yang mengalami proses cuci darah atau disebut dengan hemodialisis atau proses cuci darah itu. Jadi proses pembatasan dari makanan karbohidrat. Jadi perlu kita membatasi proses umbi-umbian ini karena dalam umbi-umbian dalam asupan ubi jalar, contohnya dalam kentang, singkong, ubi, talas, dan lain-lainnya itu perlu kita membatasi karena ginjal yang tidak berfungsi secara penuh itu dan tinggi kalium dalam ubi, karena ubi ini memiliki tinggi kalium yang sangat tinggi.
kemudian akan membuat pasien itu berisiko juga terkena hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam tubuh. Jadi itu perlu diwanti-wanti karena tingginya fungsi kalium dalam umbi-umbian tersebut. Kemudian dari pertanyaan yang Kakak Sali berikan pada makanan seperti buah-buah yang diperbolehkan apa saja yang dapat dikonsumsi dari pasien GGK tersebut. Dan saya pelajari bahwa buah yang kaya akan vitamin itu sangat baik untuk kesehatan tubuh seseorang. Dalam proses kita melakukan segala sesuatu itu, ion yang kita keluarkan juga itu perlu, tenaga yang kita keluarkan itu perlu, sehingga asupan dan nutrisi itu dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu semua harus kita cukupi dalam keseharian kita. Bahkan untuk pasien yang terkena gagal ginjal kronik ini, jadi vitamin atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang diperoleh atau yang diperbolehkan untuk pasien gagal ginjal kronik bisa saja sayur-sayurannya seperti kubis, kol, kembang kol, kemudian bawang putih, kemudian lombok, paprika merah, dan juga asparagus. Sedangkan buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh pasien GGK ini seperti buah naga, apel, pir, nanas, semangka, lemon, dan anggur merah. Jadi proses ini dilakukan, kita harus kupas buahnya terlebih dahulu, sayurnya terlebih dahulu, kemudian potong-potong dan kita cuci pada air yang mengalir, sehingga bakteri-bakteri yang tersimpan dari sayur-sayuran tersebut atau buah tersebut dapat dibersihkan dan juga dapat dikonsumsi oleh pasien tersebut atau boleh dikonsumsi oleh penderita GGK. Ya, mungkin itu saja yang dapat boleh saya jawab dari pertanyaan yang telah Kakak Sali berikan, Ibu Erika dan juga Ibu Elsie berikan. Apakah Ibu dan Kakak dapat memahami bahwa proses dari diet gagal ginjal kronik ini sangat penting, sehingga kita juga harus menjaga pola nutrisi, pola asupan, dan juga menjaga kesehatan kita agar kita juga dapat terhindar dari gagal ginjal kronik ini. Jadi kita harus sering minum air cukup, yaitu 8 hingga 10 gelas sehari, karena itu baik untuk tubuh kita, karena ion dalam tubuh kita itu sangat bagus, sehingga proses apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan dari hari ke hari itu tidak akan terganggu jika kita memenuhi kriteria atau perawatan yang kita lakukan dalam penanganan gagal ginjal kronik di rumah, bahkan juga bagi pasien yang sudah terkena gagal ginjal kronik. Mungkin itu sekian dari hasil penilaian saya di pagi hari ini. Terima kasih.